bagaimana? Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan batal keimanan berikutnya yang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada perantara tersebut. Dia mengambil perantara dengan beribadah kepada perantara tersebut. Jadi dia beribadah kepada perantara tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di mana orang-orang musyrikin dahulu mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka beribadah kepada berhala tujuannya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah melalui para berhala, maka mereka mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 18, Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka yang tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Sungguhnya sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, yaitu memudahkan urusan kami di dunia ataupun di akhirat. Makanya kami menyembah sembahan-sembahan ini karena dengan menyembah mereka akan menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembatal keimanan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bahas, saya ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid, ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, perhatikan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Maha Esa. Ahad artinya Esa, ya. Dan keesaan Allah dari berbagai sisi, ya. Esa, ya, pada zat Allah, ya, zat Allah. Kemudian juga Esa pada sifat-sifatnya. Esa pada as-sifat, sifat-sifatnya. Kemudian Esa juga pada perbuatan-perbuatannya. Esa pada perbuatan-perbuatan, itu af'al, al-af'al. Itu perbuatan-perbuatan Allah. Yang dimaksud Esa pada zat Allah itu zat Allah tunggal, tidak berbilang, itu. Tunggal, tidak berbilang. Tidak berbilang. Tidak seperti orang yang mengatakan Tuhan ada 3 atau Tuhan ada 2, tsunawiyah atau trinitas, itu menunjukkan berarti Allah tidak Esa. Kemudian Esa pada sifat-sifatnya, artinya sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya maha tinggi, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyamainya. Seperti misalnya sering saya sampaikan, misalnya kita sampaikan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Benar makhluk punya ilmu, hewan juga punya ilmu, mengetahui tentang cara mencari makan, manusia juga punya ilmu, tetapi tentu beda antara kualitas ilmu Allah dengan ilmu makhluk, di mana ilmu Allah tidak ada yang menyamainya. Ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan, ilmu makhluk didahului dengan kejahilan. Dari enggak ngerti, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak ngerti apa-apa. Kemudian ilmu Allah langsung sempurna, ilmu makhluk bertahap, sedikit demi sedikit. Itu pun dia mencapai puncak ilmunya, itu pun hanya sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Ilmu kalian cuma diberikan cuma sedikit. Dia tidak tahu tentang masa lalu, dia tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu yang gaib. Ilmunya hanya cakupannya sangat kecil. Adapun Allah, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Sungguhnya Allah ilmu meliputi segala
segala sesuatu ya. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian ilmu makhluk diliputi dengan kelupaan. Ya, manusia, kita manusia lupa ya. File masuk, file tersebut hilang, ditumpuk dengan file yang lain. Sehingga database kita tidak baku, selalu hilang, datang yang baru, kemudian yang lama hilang. Adapun Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan lupa. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Jadi sifat Allah esa dalam sifatnya, itu tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya. Karena kita bicara tentang sifat melihat. Manusia penglihatannya terbatas, tidak bisa melihat yang jauh, tidak bisa melihat terlalu kecil, tidak bisa melihat dalam kegelapan. Penglihatan manusia sangat terbatas. Dalam kegelapan tidak bisa lihat, terlalu jauh dia tidak bisa lihat, terlalu kecil tidak bisa lihat, di balik tembok tidak bisa lihat. Banyak hal. Allah Maha melihat segalanya. Sehingga sifat Allah adalah esa, tidak ada yang menyamainya. Allah juga esa dalam perbuatan-perbuatannya. Maksud dari perbuatan-perbuatan Allah itu seperti perbuatan-perbuatan Allah seperti apa? Mencipta, kemudian menghidupkan, mematikan, dan memberi rezeki, mengatur benda-benda langit, dan banyak ya, benda-benda langit. Nah, Allah Maha Esa, yaitu tidak ada yang menyertainya. Sifat-sifatnya tinggi, tidak ada yang menyamainya. Kemudian ini berarti tidak ada yang menyertai Allah. Tidak ada yang menyertainya dalam perbuatan-perbuatan tersebut, dalam menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ini Allah Maha Esa. Maha Esa. Ini kalau kita mau kembali ke pembahasan-pembahasan kita dahulu, ini yang disebut dengan istilah, kalau ini namanya tauhid asma wa sifat, ini namanya tauhid rububiyah. Ya, kalau kita mau istilah dalam belajar ini disebut dengan tauhid asma wa sifat, tauhid al asma wa sifat. Kalau ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Nah, kedua hal ini, ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa dalam zatnya, tidak berbilang, Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya, Maha sempurna, tidak ada yang menyamainya. Dan Allah Maha Esa dalam perbuatannya, dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberi rezeki, dia yang mengatur alam semesta. Maka kalau begitu, timbullah keesaan berikutnya, yaitu dia Esa dalam peribadatan. Esa dalam diibadahi. Maksudnya apa? Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak boleh disekutui. Tidak boleh disekutui. Tidak boleh disyirikan atau disekutui. Ibadah banyak. Ibadah seperti doa, kemudian menyembelih, dan lain-lainnya. Terus bertawakal, dan lain-lain. Kenapa? Karena hanya dialah kedua perkara ini, ya. 1, 2, atau dua perkara ini melazimkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, konsekuensi. Artinya apa? Kalau ada yang zatnya sama seperti Allah, kalau Allah berbilang, maka bilangannya boleh kita ibadahi. Misalnya Allah dua, Tuhan dua, kita ibadahi dua-duanya. Tapi ternyata Allah Esa, dia qul huwallahu ahad, Esa. Sehingga hanya dia yang bisa diibadahi. Kalau ada zat lain yang sifatnya sama dengan Allah, ilmunya sama dengan Allah, kudrohnya sama dengan Allah, kekuasaannya, dia juga berhak diibadahi, yang sama kok. Tapi ternyata tidak, Allah Maha Esa, tidak ada yang sama dengan dia. Kalau af'al perbuatan-perbuatannya, ternyata Allah tidak mencipta sendiri, ada yang ikut mencipta bersama Allah, ada yang ikut mengatur alam semesta bersama Allah, ada yang menghidupkan, mematikan bersama Allah, yang mengatur perjalanan matahari, rembulan, bintang-bintang, ada juga selain Allah, maka dia juga berhak untuk diibadahi. Namun kenyataannya kita lihat,
Zat Allah tunggal, hanya Dia yang seperti itu. Sifat-sifatnya Allah Maha Esa, tidak ada yang menyamainya. Perbuatan-perbuatannya Allah sendirian dalam melakukannya, maka kalau begitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini konsekuensi yang sangat logis ya. Konsekuensi logis agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal hanya Allah yang menciptakanmu. Artinya kalau ada yang ciptakan kamu selain Allah, ya sembahlah dia. Kalau ada yang mengatakan sembah selain Allah, sembahlah dia. Tapi ternyata tidak ada. Kalau begitu, Allah Esa juga dalam diibadahi. Tidak boleh diibadahi kecuali Allah. Karena kita ingin masuk dalam poin ini, kita menjelaskan ada orang beribadah kepada selain Allah, ya, dan itu adalah syirik. Meskipun niatnya adalah untuk lebih dekat kepada Allah, tidak boleh. Baik, perhatikan di sini, ibadah banyak doa, menyembelih, tawakal, berharap, dan yang lainnya adalah eh, apa namanya, poin-poin dari ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah. Itulah firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Baik, insyaallah logika ini paham. Kita lanjutkan tentang hubungan Allah dengan makhluk. Nah, sekedar faedah bahwasanya pembahasan tentang silatullah bil qaun, hubungan Allah dengan makhluk, di antara yang bahas sangat bagus adalah Dr. Said Agil Siraj dalam risalah doktorahnya. Dia membahas tentang silatullah bil qaun, bagaimana hubungan Allah dengan alam. Ya, beliau membantah orang-orang sufiyah yang mengatakan bahwasanya ada hubungan orang-orang sufi dengan Allah Subhanahu wa taala secara zat ya. Maka kita bilang ada dua kemungkinan hubungan Allah dengan makhluk, dua kemungkinan. Ini mudah-mudahan saya akan bacakan dari buku beliau. Yang pertama, hubungan disebut dengan hubungan al-ittisal. Itu apa namanya? Bersambung antara Allah dan makhluk. Dan yang kedua adalah al-infisal. Terputus ya. Antara Allah dengan makhluk. Baik, kita tahu tadi, kita telah jelaskan Allah Maha Esa, konsekuensi dari keesaan Allah, maka tidak ada kaitan Allah dengan makhluk. Allah tidak punya kesamaan dengan makhluk, tidak ada hubungan dengan makhluk, ya, tidak sambung dengan makhluk, tidak ada. Karena semua yang menjelaskan bahwasanya makhluk bersambung dengan Allah secara zat, ya, maka itu adalah kesyirikan secara zat. Ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah syirik. Syirik karena menafikan, saya akan contohkan, menafikan keesaan zat. Dan juga melazimkan menafikan keesaan sifat. Akan kita jelaskan. Contoh, dan ini apa namanya, yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin atau diyakini oleh sebagian makhluk di alam semesta dan juga diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang menyimpang. Contoh misalnya keyakinan Nasara. Nasara meyakini Isa adalah anak Allah atau ruh dari ruh Allah. Dia adalah bagian dari zat Allah. Ya. Entah dia mengatakan ruh dari ruh Allah. Ya. Intinya dia mengatakan bahwa Isa adalah bagian dari Allah. Apa dia anak Allah atau ruh dari ruh Allah? Sehingga mereka mengatakan satu dari yang tiga, tiga yang satu. Satu dari tiga tidak bisa pisahkan. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Ya, maka disebut dengan Trinitas. Ini contoh, ini menunjukkan bahwasanya Allah bersambung dengan makhluk dan ini kesyirikan. Ini contoh keyakinan orang Nasara bahwasanya Isa ya sambung dengan Allah. Sehingga mereka mengatakan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, tiga oknum sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Atau mereka mengatakan Isa adalah ruh dari ruh Allah.
Ya, ruh dari ruh Allah. Ini satu contoh yang menjelaskan bahwasanya ada hubungan antara makhluk dengan Allah dan inilah kesyirikan. Contoh kedua seperti orang yang mengatakan keyakinan bahwa Nur Muhammad, ini saya pernah kajian khusus ya, Muhammad SAW dari Nur Allah. Dari Nur Allah. Mereka berdalil dengan hadis yang palsu yang sudah pernah dijelaskan dalam kajian khusus. Jadi mereka, dan ini bukan keyakinan baru, ini disinggung oleh apa namanya, Dr. Said Agil Siraj dalam bukunya, bahwa ini sudah ada sejak dahulu. Dan ini juga salah satu bentuk mencoba untuk menyatakan bahwasanya Muhammad punya kaitan secara zat dengan Allah. Ini juga syirik. Berarti ini melazimkan zat Allah berbilang, atau ada yang terpisah dari zat Allah. Mereka meyakini Nur Muhammad berasal dari Nur Allah. Ini salah. Nur Muhammad berasal dari Nur Allah. Ini juga keyakinan yang ingin menyatakan bahwasanya Muhammad secara zat sambung dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam secara zat punya hubungan sambung dengan Allah. Ini yang kedua. Contoh yang salah juga yang ketiga, misalnya keyakinan wahdatul wujud. Manunggaling Allah Gusti, wahdatul wujud. Wahdatul wujud sama, yaitu meyakini bahwasanya alam ini adalah Allah. Alam adalah Allah. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Seperti keyakinan Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam dan dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Dia mengatakan wal abdu rabbun war rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu kabarkanlah kepadaku siapa yang dibebani untuk beribadah. Siapa? Kalau hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Terus yang disuruh ibadah siapa? Yang suruh beribadah siapa? Demikian juga dalam syair ini dia berkata, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang punya keyakinan tentang Tuhan bermacam-macam. Saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Karena menurut dia semuanya yang disembah itu Allah. Karena Allah adalah alam, alam adalah Allah. Ini semua ya. Ini semua adalah pengaruh dari disebut dengan sufiyah mutafalsifah ya. As-sufiyah al-mutafalsifah. Yaitu sufiyah filsafat. Sufi filsafat. Yang terpengaruh dengan akidahnya sufi apa namanya? Falasifah Yunaniun seperti Plotinus yang memiliki keyakinan tentang faidul ilahi, tentang curahan ilahi yang diikuti oleh Al-Farabi dan juga diikuti oleh Ibnu Arabi, sehingga mereka meyakini bahwasanya makhluk adalah curahan dari zat ilahi. Ini pembahasannya panjang, tapi intinya ini adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena mencoba untuk menyatakan bahwasanya zat Allah ada sambung dengan zat makhluk. Dan ini melazimkan ketika kita menyatakan ini ada sambungan dengan Allah, menunjukkan berarti Allah tidak esa pula dalam sifat-sifatnya. Allah tidak esa pula dalam sifat-sifatnya. Ya. Kenapa? Karena ketika zatnya nyambung, berarti melazimkan sifat-sifat makhluk tersebut sama dengan sifat Allah. Atau Allah akan downgrade ya. Kalau enggak makhluknya upgrade, atau makhluk Allah downgrade sehingga bisa sinkron, atau intinya ini tidak benar. Tidak benar. Makanya untuk membantah ini semua ya. Allah untuk membantah semua, maka Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah. Supaya kita sadar bahwasanya tidak ada hubungan antara makhluk dengan Allah yang nyambung. Saya sampaikan di sini untuk membantah ini semua. Allah jelaskan dalam Al-Quran perbedaan yang nyata antara Al-Khaliq dengan makhluk. Al-Khaliq yaitu Allah sang pencipta dengan Al-Makhluk yang diciptakan. Lihat, kita lihat makhluk yang paling hebat. Misalnya kita bicara tentang malaikat. Malaikat yang tercipta dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan min marijin min nar. Jin diciptakan dari nyala api.
Wa khuliqal insan mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah jelaskan malaikat, Allah sebutkan malaikat sama sekali tidak ada hubungan dengan Allah. Malaikat tidak ada zatnya terkait dengan Allah. Makanya malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya, mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Malaikat yusabbihuna Allah apa namanya? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah letih. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya tentang Adam, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Artinya Allah jelaskan malaikat beda dengan Tuhan. Malaikat itu makhluk. Mereka takut, mereka pingsan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika Allah berbicara mereka pingsan. Mereka tidak kuat mendengar suara Allah, mereka pingsan. Jadi malaikat takut kepada Allah. Mereka diperintah oleh Allah, wal mudabbirati amra, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukan Tuhan sama sekali. Demikian juga ketika Allah dalam Al-Qur'an Allah membicarakan tentang para nabi. Para nabi, Allah bicara tentang makhluk-makhluk yang super mulia, para nabi. Lihat para nabi tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali, sama seperti malaikat. Karena seandainya kalau zat mereka berasal dari Allah, maka tentu ada sifat ketuhanan. Tapi kenyataannya para nabi tidak demikian. Lihat mereka menikah, ya. Ya. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Mereka punya istri dan mereka punya anak-anak. Nabi tidak seperti Tuhan. Tuhan tidak punya istri, tidak mattakhadallahu min waladin, ya. Maka kullahu sahibah, Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Para nabi punya istri, punya anak. Nabi Musa pernah berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dalam surat Al-Qasas. Ya Allah, aku butuh dengan rezeki darimu. Itu Nabi Musa lapar, kata para salaf. Lapar, ya. Nabi Isa lapar, bahkan dalam Injil dia lapar, dia cari makan. Para nabi lapar, Tuhan tidak lapar. Ya. Para nabi tidur, Nabi Muhammad SAW tidur, Nabi Musa tidur, Nabi Isa tidur, ya. Para nabi tidur. Tuhan tidak, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak lapar, tidak tidur dan tidak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala. Para nabi lapar. Para nabi sakit, ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan aku. Nabi SAW meruqyah dirinya, kalau dia sakit diruqyah oleh Aisyah. Sakit sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi juga meninggal dunia, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal wahai Muhammad sebagaimana mereka juga akan meninggal, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul. Rasul-rasul yang sebelumnya meninggal, Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, jadi tidak benar bahwasanya nur Muhammad dari nur Allah, karena konsekuensi logis kalau makhluk-makhluk mulia seperti nabi atau siapa kayak malaikat ada sumber nyambung dengan zat Allah, maka dia akan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka Allah bantah semuanya. Allah bantah semuanya dengan menjelaskan bahwasanya sifat-sifat mereka ini tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat Tuhan, menunjukkan bahwasanya zat mereka tidak ada kaitannya dengan zat Tuhan. Oleh karenanya yang benar, inilah al-infisal, terputus antara Allah dengan makhluk. Al-infisal tam, terputus, inilah tauhid. Kalau ini syirik, ini tauhid. Untuk menjelaskan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Baik, kalau bisa dipahami, baru kita lanjut pada pembahasan inti kita. Ini sekedar mukaddimah yang cukup panjang. Kita masuk pada pembahasan inti tentang kesyirikan yang akan kita bahas. Baik, perhatikan para dokter yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang menjadikan perantara antara hamba dengan Allah. Antara hamba dengan Allah.
Perantara ada model-model perantara, ada beberapa model. Yang pertama adalah al-wasatah al-jaizah, perantara yang boleh. Perantara yang benar ya, yang boleh atau bahkan harus diyakini. Contoh seperti apa? Eh, Allah menjadikan perantara yang benar ya. Allah menjadikan malaikat dan para rasul sebagai pembawa risalah. Ini harus kita yakini. Memang benar, malaikat dan para nabi adalah perantara antara hamba dengan Allah dalam menyampaikan risalah Allah kepada para hamba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Yang artinya Allah menjadikan di antara para malaikat sebagai utusan-utusan Allah dan di antara manusia yang jadi utusan Allah. Tugas mereka adalah menyampaikan firman Allah. Malaikat Jibril mendengar firman Allah dari Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perantara ini perantara yang harus diyakini. Ini wajib diyakini. Wajib diyakini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah kepada makhluknya, kepada manusia secara umum, Allah pakai perantara. Perantaranya kalau bukan malaikat, perantara melalui para nabi atau para nabi, malaikat pun para nabi kemudian kepada manusia secara umum. Tidak seperti perkataan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang mengatakan haddatsani rabbi ya, haddatsani qalbi an rabbi. Dia mengatakan aku telah disampaikan oleh hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak perlu rasul, kita langsung dari Allah. Enggak, kita bilang untuk mendapatkan firman-firman Allah harus lewat perantara. Itu aturan Allah. Perantara tersebut bisa malaikat, bisa para nabi ya. Adapun seorang mengatakan saya tidak perlu melalui para nabi, saya langsung nyambung ke Allah, ini tidak dibenarkan. Maka wajib diyakini bahwasanya firman Allah tidak sampai kepada kita kecuali melalui perantara. Dan juga misalnya Allah menjadikan perantara untuk tugas-tugas terkait manusia. Allah berfirman, wal mudabbirati amra. Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Ya. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang mengatur awan. Ini semua Allah jadikan perantara untuk menjalankan tugas-tugas. Mereka adalah junudullah. Ya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah itu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk, mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Mereka hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melewati ya apa yang Allah perintahkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah. Malaikat seperti itu. Allah menamakan mereka rusul seperti Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ketika salah seorang dari kalian didatangi kematian, maka datanglah rasul-rasul kami mencabut nyawanya. Allah menamakan para malaikat dengan rasul-rasul ya. Ya, seperti Allah mengirim malaikat azab ya. Allah mengatakan rusuluna, rasul-rasul kami datang kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut alaihissalam ya. Allah sebut dengan para rasul. Ini perantara yang kita yakini ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Nah, ada perantara yang merupakan kesyirikan. Ini yang poin kita bahas, perantara yang syirik. Yaitu perantara yang diibadahi. Perantara yang diibadahi.
Jadi ini ini Allah benarkan, kalau ini tidak benar, Allah tidak bolehkan. Inilah yang apa namanya? Yang dikatakan oleh kaum musyrikin, haula syufa'auna indallah. Kami menyembah mereka ini karena mereka beri syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka jadi perantara kami untuk beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka berkata, ma na'buduhum dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya, sedekat-dekatnya. Taib, perantara yang dibandingkan ada dua model. Pertama, diibadahi karena perantara tersebut diyakini bisa ikut mengatur. Mungkin seperti ada yang menyembah ini mungkin saja meyakini menyembah wali tertentu, dianggap karena dia Al-Ghawthul Akbar, dia telah diberi kekuasaan oleh Allah untuk kun fayakun. Seperti yang terdapat dalam buku Jawahirul Ma'ani, mereka meyakini bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala telah diberi kun oleh Allah. Tinggal dia bilang kun fayakun. Ya, seperti ini menunjukkan dia saja wali orang soleh disembah karena diyakini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, seperti karena bisa kun fayakun dan yang lainnya. Ini tentu adalah kesyirikan ya. Kemudian yang kedua misalnya diibadahi agar menjadi lebih dekat kepada Allah. Dengan Allah sehingga permintaan mudah dikabulkan. Ya, jadi intinya semua diibadahi. Apakah di apa namanya berkorban di situ, ya berkorban di kuburan misalnya, atau meminta di situ. Ini semua adalah kesyirikan. Karena kita sudah jelaskan tadi pada poin yang pertama, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan tadi di awal, perhatikan kembali. Ya, kita sudah katakan Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, dan secara zat dia Maha Esa, secara sifat dia Maha Esa, perbuatan pun dia Maha Esa, maka dia yang konsekuensi logis hanya dia yang berhak diibadahi. Itulah wa iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Apapun alasannya, Allah tidak pernah menjadikan peribadatan harus melalui perantara, enggak boleh. Beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun syubhat yang mereka sampaikan, maka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ar-Razi. Ar-Razi adalah salah seorang dari ulama Asy'ariyah, ya. Ketika dia menjelaskan tentang tidak perlu mengambil perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang firman Allah dalam Al-Qur'an, ya. Beliau berkata tentang dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah ketika terkait dengan ayat puasa, ada firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku adalah dekat. Dekat bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sangat dekat dan aku mengabulkan doa orang yang minta kepadaku. Bahkan Allah tidak mengatakan fakul, katakanlah. Beda dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu, Allah mengatakan fakul, maka katakan. Seperti yas'alunaka anil ahillah, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Kul, katakanlah. Ya. Katakanlah bahwasanya itu adalah untuk waktu-waktu bagi manusia, penentuan waktu, dan untuk juga haji. Jadi setiap ada pertanyaan kepada Nabi, Allah mengatakan kul, katakanlah. Tetapi ketika terkait dengan doa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, Allah tidak mengatakan kul inni qarib. Katakanlah. Tidak ada kata katakanlah, enggak ada. Langsung Allah mengatakan fa inni qarib. Allah jawab sendiri, sungguhnya aku ini sangat dekat.
Maha dekat ujibu da'wat da'i idza da'an. Maha dekat dalam mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Perhatikan kata Ar-Razi, padahal dia dari Asy'ariyah, dia mengatakan, wa fi hadhil ayah, ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa lam yakul faqul. Ketika Allah berfirman, jika hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat. Sungguhnya aku ini sangat dekat. Allah tidak berkata, faqul, katakanlah wahai Muhammad. Tidak. Fatadullu ala ta'zimi halid doa. Ini ayat menunjukkan tentang agungnya kondisi doa. Min wujuhin, dari banyak sisi. Ya. Al-awwal, sisi yang pertama, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu abdi anta innama tahtaju ilal wasita fi ghairi waqti doa. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, engkau itu butuh perantara, tahtaj ilal wasita, engkau butuh perantara dalam selain doa. Amma fi maqami doa fala wasita baini wa bainak. Adapun dalam berdoa tidak ada antara perantara aku dengan engkau. Jadi subhanallah, dia menjelaskan bahwa dalam doa, dalam ibadah langsung kepada Allah, tidak pakai perantara ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang beribadah di berhala-berhala untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah agar keinginan mereka segera dikabulkan. Beliau berkata, annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'im akabirihim. Sungguhnya orang musyrikin dahulu, mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan bentuk orang-orang saleh mereka. Wa za'amu annahum matashtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil. Mereka membuat patung-patung tersebut dan mereka menyangka kapan mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini yang merupakan simbol dari orang-orang saleh, simbol dari orang-orang para nabi. Fa inna ulaikal akabir takunu syufa'alahum indallahi ta'ala. Maka kalau mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini yang merupakan simbol dari orang-orang soleh, kelak orang-orang soleh ini akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian kata beliau, perhatikan, wa nadhiru fi hadzal zaman, wa nadhiru fi hadzal zaman. Dan yang seperti ini sama seperti di zaman kita sekarang ini. Ishtighalu katsiri minal khalqi bi ta'dhimi kuburil akabir. Betapa banyak orang-orang yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh. Ala i'tiqadi annahum idza azzamu kuburahum, karena meyakini kalau mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut, fa innahum yakununa syufa'alahum indallah. Maka penghuni-penghuni kubur para orang soleh tadi akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini yang bilang bukan saya. Yang bilang Ar-Razi, ulama yang diakui oleh mereka. Begini mengatakan bahwasanya Ar-Razi dalam Asma wa Sifat banyak kesalahan, tapi ketika bicara tentang tauhid al-uluhiyah, dalam masalah ini dia mengatakan bahwasanya sebagaimana yang terjadi di zaman kami ini, banyak orang-orang mengagungkan kuburan orang soleh, kuburan habib-habib, kuburan mungkin wali-wali, kuburan mungkin kuburan nabi, kuburan siapa, kuburan orang besar, orang-orang soleh, ya, dan itu mereka orang-orang soleh memang, tapi diagungkan, ya, bahkan ibadah di situ, ya, dengan meyakini bahwasanya mereka kelak akan memberi syafaat, ya, dan ini adalah kesyirikan. Oleh karenanya tidak ada ketika beribadah kita mengambil perantara. Tidak boleh. Ini kenyataan pahit yang terjadi. Dan di YouTube ada, saya sering sampaikan, bagaimana sebagian orang-orang minta kepada, langsung berdoa. Berdoa itu ibadah. Dia minta kepada orang-orang saleh. Tapi orang Syiah mengatakan, ya Husain al-Madad, ya Husain al-Madad, wahai Husain, pertolonganmu. Ya Husain, pertolonganmu. Ini enggak boleh. Seperti di YouTube juga ada bagaimana seorang wanita Arab kemudian berkata, ya Syekhul Arab, ya, ramaitu hamuli alaik, ya Allah, wahai orang soleh, ya Said Al-Badawi, aku lemparkan seluruh bebanku kepada dirimu. Ya, ya Syekhul Arab, ishfili waladi, wahai Syekhul Arab, wahai sang wali, sembuhkanlah anakku. Ini sudah syirik. Ketika itu ada yang tegur di sampingnya. Qul ya Rabbi, katakanlah ya Rabbku, ya Rabbku. Jangan bilang wahai wali, wahai wali. Ini bukan cuma pengagungan, ini langsung meminta, ya. Ya, langsung meminta. Jadi saya katakan diibadahi karena perantara tersebut diyakini bisa ikut mengatur sehingga meminta langsung. Ini jelas-jelas syirik. Dan minta kepada mayat ini tidak boleh. Seperti di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, diceritakan bahwasanya ketika di zaman beliau orang-orang banyak minta kepada kuburan Zaid bin Khattab, minta inilah, minta anulah, minta pengampunan dosa lah, minta bertobat di situlah, minta agar diberi rahmat, minta dimudahkan pekerjaan. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Ya.
Intinya kalau sampai di kuburan melakukan ibadah kepada orang soleh dengan berdoa kepada mereka atau menyembelih hewan di situ atau bertawakal di situ, maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan yang membatalkan keislaman seseorang. Membatalkan keislaman seseorang sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya tidak ada dalam peribadatan pakai perantara. Orang beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada syubhat mereka mengatakan, ya, syubhat mereka mengatakan. Ini disampaikan oleh Syekh Islam Taimiyah. Banyak sebagian mereka ketika minta kepada mayat-mayat, kepada ruh-ruh, mereka mengatakan kami orang penuh dosa. Kami orang penuh dosa. Sehingga kalau kami minta langsung kepada Allah, kami sulit untuk diterima. Bukankah raja-raja, para raja, ya. Jadi coba saya kasih syubhat begini. Ya. Kata mereka, syubhat. Mereka ini manusia penuh dosa. Sini raja. Atau di sini Allah. Ini raja. Atau penuh dosa. Atau kalau untuk raja, miskin misalnya. Rakyat jelata. Kata mereka, kami tidak bisa langsung ke raja. Tidak bisa. Ini terhalang. Ya, kami siapa? Tidak punya kedudukan si raja. Maka untuk menuju raja harus melalui menteri. Ya. Orang dekat, menteri. Sehingga dia akan menyampaikan kepada raja. Adapun langsung ke raja, maka kami ini siapa? Raja tidak kenal kami tidak tahu, ya. Kami rendah, bagaimana kami dilidik oleh raja. Ini kias. Mereka mengkiaskan bahwasanya raja sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kias ma'al farik, ini tidak benar. Menyamakan Allah dengan raja tidak benar karena banyak perbedaan. Ya, kalau kita manusia penuh dosa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia tahu seluruh hamba-hambanya. Ini Maha penyayang. Maha mengampuni. Maka siapa yang mengkiaskan Allah dengan raja, kemudian menyuruh orang untuk beribadah melewati perantara, harus tidak perlu pakai wali. Ya, di sini ada wali, ya, atau sunan. Ya. Ini tidak perlu. Kalau dalam beribadah tidak perlu langsung direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkiaskan dengan raja salah. Ini kias yang tidak benar, ya. Para nabi saja langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita beribadah kepada para wali, beribadah kepada para nabi, ini tidak diperkenankan. Seorang minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jadi tidak boleh kita beribadah kepada siapapun. Siapa yang beribadah kepada Allah musyrik, jelas. Yang berhak diibadahi cuma Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah maka dia musyrik. Ada satu pembahasan terakhir yang mungkin perlu kita ingatkan, masalah khilaf di kalangan para ulama tentang apa? Tentang orang yang datang ke kuburan, kemudian dia tidak minta kepada mayat, tapi dia minta tolong sampaikan doanya. Dia tidak bilang, wahai Nabi sembuhkan aku, wahai Ahmad al-Badawi sembuhkanlah anakku, atau wahai Ahmad al-Badawi mudahkanlah pangkatku, atau mudahkanlah karirku. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi dia datang kepada misalnya kuburan orang soleh, atau kepada kuburan nabi, atau kuburan wali, atau kuburan sunan, kemudian dia berkata, wahai wali, tolong sampaikan permintaanku kepada Allah. Ya. Ini hukumnya apa? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang seperti ini. Kenapa? Karena zahir orang ini tidak beribadah. Dia tidak sedang beribadah, dia hanya minta agar disampaikan permintaannya kepada Allah. Kalau dia beribadah, misalnya dia doa langsung kepada mayat, ini syirik. Atau dia menyembelih kepada untuk mayat, maka ini syirik. Ya, itu jelas kesyirikan. Yang jadi pertanyaan bagaimana kalau dia tidak beribadah tapi dia hanya minta disampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama mengatakan ini bukan syirik, dia hanyalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan meskipun dia wasilah kepada kesyirikan namun ini tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Karena poin pertama tidak ada ibadah di situ. Ya. Kemudian meminta untuk didoakan apa namanya? Bukanlah suatu ibadah. Buktinya ketika kita masih hidup, kita boleh datang ke orang soleh, tolong doain saya, ya. Dan itu bukan, kita tidak sedang beribadah kepada dia. Ya. Kemudian ada syubhat bahwasanya orang soleh bisa mendengar misalnya ketika kita di depan kuburannya.
bahwasanya Nabi SAW bisa mendengar kalau kita di depan kuburannya. Dari syubhat-syubhat ini atau dari tiga hal ini, maka pendapat wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya kalau ada orang datang ke kuburan kemudian mengatakan, tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah, yang Mbah sampaikan permintaan saya kepada Allah, wahai Sunan sampaikan permintaan kepada Allah, maka ini tidak sampai pada derajat syirik, namun dia bid'ah. Ini sarana menuju kesyirikan. Karena lama-lama dia nanti minta. Lama-lama nanti dia minta. Ya, yang Mbah mudahkanlah urusanku misalnya. Wahai wali, buatlah aku supaya lulus ujian. Ini sudah minta, enggak boleh kalau seperti ini. Bukan lagi tolong sampaikan permintaan kepada Allah, enggak. Jadi pembahasan tentang seorang datang ke kuburan kemudian mengatakan tolong sampaikan permintaanku kepada Allah, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya di antara pembatal kesyirikan adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah, di mana perantara tersebut diibadahi. Siapa yang beribadah kepada Allah maka dia telah melakukan kesyirikan, karena ibadah hanya untuk Allah. Allah berfirman, wa iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas paparan yang telah diberikan. Semoga menambahkan ilmu dan iman kita. Baik, para guru besar senior dan teman sejawat sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat dan mohon pertanyaan yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Jika ingin bertanya langsung, silakan untuk menggunakan aplikasi Raise Hand, tapi mohon agar pertanyaannya yang berkaitan dengan tema. Baik, ada satu penanya langsung, saya akan buka ya dari ini Marwah. Silakan bertanyakan sesuai tema, silakan. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan, apakah boleh semisalnya kita membantu saudara atau tetangga yang sedang membutuhkan bantuan kita. Terus kita setelah kita bantu, terus kita mengatakan bahwa minta tolong doain saya. Apakah itu boleh, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul yang diperbolehkan ada 3 sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tawasul yang pertama adalah tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita mengatakan, "Ya Razzaq urzuqni," wahai pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki kepadaku. Kita bertawasul ya dengan nama Allah, sifat-sifatnya diperbolehkan. Yang kedua, kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya. Kita beriman kepada Allah, kita bilang, ya Allah, aku telah beriman kepada Engkau, mudahkanlah urusanku. Ya, sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbina fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana. Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka mengatakan, ya Allah, kami mendengar penyeru yang menyuruh kepada kami, berimanlah kepada Allah, maka kami pun beriman. Kalau begitu ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Yaitu dia bertawasul, kami telah beriman ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Seperti kisah 3 orang yang masuk dalam goa, bila mereka terjebak, terus ada batu yang jatuh menutup pintu goa, maka masing-masing bertawasul. Satu bertawasul dengan birrul walidain, aku berbakti kepada orang tuaku ya Allah, kalau aku ikhlas ya Allah, bukalah pintu goa. Yang satu bertawasul dengan amanah, bagaimana dia mengolah harta orang, kemudian setelah menjadi banyak harta tersebut dia kembalikan kepada pemiliknya, dia mengatakan, ya Allah, jika aku ikhlas maka bukakanlah pintu goa. Yang terakhir mengatakan, ya Allah, dia bertawasul dengan dia menjauhi kemaksiatan karena Allah. Ketika dia akan berzina, sudah di depan wanita, tinggal dia berzina, kemudian dia ingat Allah, dia takut, kemudian dia meninggalkan perbuatan zina tersebut. Dia berkata, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau, bukalah pintu goa. Ini contoh bertawasul dengan amal soleh, ya, boleh. Amal soleh yang kita lakukan, kita bilang, ya Allah, saya pernah begini, ya Allah, kalau memang saya ikhlas, ya Allah, bantulah aku, tidak ada masalah. Ini boleh kan? Rasulullah SAW bercerita tidak lain untuk menunjukkan bolehnya akan hal tersebut. Ya. Apalagi di dalam Al-Quran disebutkan ayatnya. Yang ketiga adalah berdoa dengan doa orang soleh. Tentunya
Kalau para nabi jelas ya, dalam terlalu banyak dalil para sahabat datang kepada Nabi, mereka minta Nabi doakan ya. Ketika mereka kekeringan, mereka datang, ya Rasulullah, kami kekeringan, begini Rasulullah doakan. Ya, seperti ketika para sahabat dalam perang Tabuk mereka kelaparan. Sampai sebagian sahabat minta izin, ya Rasulullah, bolehkah kami menyembelih unta-unta kami karena kami kelaparan? Kata Nabi, silakan sembelih. Tiba-tiba Umar datang, ya Rasulullah, bukankah sudah kebiasaanmu bahwasanya doamu dikabulkan? Bagaimana kalau kau kumpulkan makanan terus kau doakan diberkahi? Akhirnya Rasulullah SAW setuju. Ya udah, kumpulkan makanan masih dikit. Rasulullah doa, kemudian menjadi berkah, akhirnya jadi banyak makanan tersebut tidak habis-habis. Demikian juga seperti Rasulullah SAW berkata kepada Umar, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarani, kalau kau mampu an yastaghfira laka, dia bisa mohon ampunan buat engkau, maka mintalah. Umar minta kepada Uwais Al-Qarani untuk mendoakan beliau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh minta doa, tetapi saya katakan ini bukan hal yang kebiasaan para sahabat ya. Kita tidak dapati dalam asar-asar bosnya mereka sendiri datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar doain kami, dalam setiap permasalahan doain kami. Enggak. Tapi sesekali oke lah, bukan kebiasaan. Oleh karenanya ketika kita membantu seorang, kita ikhlas, kita tidak butuh, artinya kita tidak mengharap yang kita bantu dia supaya dia doain kita. Kalau dia nggak doain kita, kita nggak serak misalnya. Jadi maksudnya tidak perlu kita membantu orang dengan harap untuk dia doain kita. Tidak perlu. Kita berharap mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia doakan kita, alhamdulillah. Ya, tapi kalaupun kita minta memang boleh, saya katakan boleh, tapi bukan kebiasaan kita seperti itu. Makanya diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia memberi bantuan kepada seseorang, dia bilang sama budaknya, tolong cek apa yang dia doakan. Ketika budak tersebut memberikan bantuan kepada orang, orang itu mendoakan Aisyah, maka Aisyah pun mendoakan doa yang sama. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha ingin pahala dia sempurna. Sehingga kebaikan orang tersebut mendoakan dia balas juga dengan doa dia untuk orang tersebut. Artinya Aisyah tidak minta doain aku ketika bagi-bagi sedekah, enggak. Ya, kita enggak perlu seperti kita berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang melakukan tidak dilarang. Ya, tapi tadi kebiasaan minta-minta bukanlah kebiasaan yang hendaknya sering kita lakukan. Sesekali ada teman kita mau haji, kita bilang tolong jangan lupa doakan saya. Teman kita dekat yang kita tahu dia sayang sama kita bilang jangan lupa doain saya. Oke. Tapi bukan setiap ketemu orang yang doain saya. Belum tentu mereka doain kita. Kita merendahkan diri, belum tentu mereka doain kita. Jadi yang sempurna, Allah alam bisawab, kita membantu tidak perlu mengharapkan ganjaran kebaikan dari mereka. Di antaranya tidak perlu mengharap mereka, saya bantu doain ya. Kalau enggak usah saya bantu, ini enggak perlu. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran Ustaz. Jadi saya kembali ke penanya langsung lagi, ini ada dua. 2256, entah ini namanya 2256. Silakan bertanya sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdur Rais dari Pekanbaru, Ustaz. Ya. Ana mau tanyakan adalah fikih di luar dari tema hari ini, Ustaz. Berkenaan dengan membaca amin pada saat akhir imam membaca surat Al-Fatihah. Ada beberapa di jamaah di masjid kami, dia mengakhirkan bacaan amin tersebut, itu kelihatan janggal bagi kami gitu. Jadi mohon nasihatnya bagaimana yang seharusnya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah membahas khusus tentang masalah ini. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pada penanya mohon agar pertanyaannya berkaitan dengan tema ya. Silakan untuk pertanyaan ketiga, Putri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa. Sebaiknya di dalam tema ya, mohon maaf ya. Mas Bobi, belum suaranya. Oh ya, maaf Ustaz. Jadi saya akan kembali ke pertanyaan dalam kolom chat ya Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan sebegini. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana langkah awal untuk mendakwahkan saudara-saudara kami yang masih beragama Nasrani? Jazakumullah khairan Ustaz.
Allah alam bisawab, pertama kita doakan mereka. Kalau ke saudara masalah ini doain. Sebelum kita dakwah kita doain, karena yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebab. Saya pernah ketemu dengan seorang dari India, ya. Banyak orang masuk Islam lewat dia, dan dia selalu berdoa sebelum berdakwah. Ya, dia selalu berdoa sebelum berdakwah karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah. Yang kedua, ketika berbicara, ya kita bicara jangan lari ke sana kemari, jangan bicara tentang babi, jangan bicara tentang masalah perceraian, bicara tentang ketuhanan, zat ketuhanan. Bahwasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan. Dan insya Allah banyak pembahasan bahwasanya kita menjelaskan akidah yang logis Allah Maha Esa dengan berbagai macam penjelasan, ya. Jangan keluar dari topik itu. Kita harus jelaskan tentang Allah Maha Esa, tidak perlu anak, bukan 3 sama dengan 1 sama dengan 3, ya 1 ya 1, 3 ya 3. Nah, itu perlu mungkin bisa nonton pembahasan Syekh Ahmad Didat atau Dr. Zakir Naik, ya intinya banyak buku-buku menjelaskan itu, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu diberikan taufik dan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya baca buku kitab Tauhid Syarah Adi bahwa Said bin Ba'as berkata bahwa siapa yang menolong ahli bid'ah dan pelaku maksiat, maka ia terlaknat. Apakah itu termasuk menolong dalam semua hal atau hanya mengenai ibadah? Itu Allah alam bishawab, memang dalam hadis, ya. La'anallah 4 perkara, ya, yang laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallah man ghayyara manaral ard, Allah melaknat orang yang merubah patok tanah, ya. Di antaranya la'anallah man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang mengayomi orang muhdits. Muhdits ini ada 2 maknanya. Bisa maknanya muhdits adalah pelaku zalim, dia menolong orang yang berlaku zalim, menolong, ya, mengayominya padahal tahu dia berbuat zalim, dihindarkan dari hukuman, ini tidak boleh. Atau muhdits artinya pelaku bid'ah, mengayomi, dia tahu dia melakukan bid'ah, kemudian bid'ah tersebut malah dia ayomi agar semakin tersebar, maka tidak boleh. Tentunya kita jangan menjadi penolong maksiat apapun, sekecil apapun, dan jangan kita menjadi penolong bid'ah sekecil apapun, ya. Berusaha menjauhkan diri dari hal itu semua, tapi tentunya bid'ah bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan kata kita sampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir? Apakah ini termasuk kepada syirik-syirik? Waktu saya hadir dalam majelis taklim ilmu dan membahas masalah itu dikatakan bahwa itu termasuk syirik kepada Allah. Bagaimana kita sampaikan, bagaimana? Yang perkataannya apa? Jadi bagaimana kalau kita sampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir, apakah ini termasuk kepada syirik? Menurut dia ini pernah dibilang di satu majelis bahwa ini termasuk syirik, Ustaz. Saya tidak paham. Maksudnya kita bersalawat, kalau bersalawat kepada Nabi sunnah, dianjurkan. Ya. Kita orang muslim bersalawat kepada Nabi SAW. Atau mungkin sampaikan salam saya kepada Nabi. Ada yang menyampaikan bahwa ini suatu syirik katanya Ustaz. Apanya yang syirik? Saya nggak paham. Pernyataan apa? Nggak jelas. Ya. Kenapa? Pernyataan apa yang dikatakan syirik tersebut? Iya. Cuman disampaikan begitu aja bahwa untuk menantikan syafaatnya di hari akhir ini termasuk syirik. Enggak. Kita bersalawat kepada Nabi SAW dan Nabi telah sampaikan siapa yang halat lahu syafaati. Ya. Di antara sarana kita mendapatkan syafaat Nabi dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Bersalawat kepada Nabi SAW. Maka ini justru menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak paham maksudnya apa, tapi kalau kita bersalawat dapat syafaat itu benar, ya. Ya. Majelisnya mungkin ini harus diluruskan ya Ustaz. Ya, itu maksudnya apa? Ya. Baik, mungkin satu penanya langsung ya, saya persilakan Septiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya, mungkin menyangkut tadi pertanyaan sebelumnya kan, pada periode baru sekarang tuh banyak yang minta sesuatu itu, kita misalnya saya mau berumroh, diselawatin dulu aja, atau misalnya saya mau membeli sesuatu itu kita selawatin dulu aja, mungkin seperti itu Ustaz, itu bagaimana hukumnya?
Terima kasih. Saya nggak tahu itu ada dalilnya. Ya, kita berusaha sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada dalil bahwasanya kalau kita beli sesuatu kita salawatin dulu. Kalau kita punya mobil salawatin dulu. Saya nggak tahu dalilnya. Ya. Nggak ada seperti itu. Ada kita mobil ya kita berdoa. Ada barang baru naik mobil kita berdoa seperti itu. Jangan ujub, bersyukur kepada Allah. Adapun setiap barang kita salawatin. Enggak, kita enggak seperti itu. Salawat ada tempatnya. Salawat ada waktu-waktu sunnah kita baca. Tidak semua kita beli pena kita salawatin pena. Kemudian enggak seperti itu ya. Kita bilang tidak ada dalilnya. Allah alam bisawab. Baik, penanya langsung lagi saya silakan Amiruddin bin Kasman, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya ini, di daerah kami biasanya tradisi di setiap awal Ramadan warga itu suka menyambut Ramadan itu dengan menyembelih seekor ayam terus dengan niat dihadiahkan kepada mayit gitu Ustadz. Yang saya tanyakan itu apakah termasuk menyembelih kepada selain Allah? Baik itu aja. Bukan. Jadi yang dimaksud dengan menyembelih kepada selain Allah itu menyembelih dengan nama jin atau menyembelih untuk mengagungkan jin, menyembelih untuk mengagungkan penghuni kubur, itu yang namanya syirik. Adapun kalau dia menyembelih karena Allah, kemudian dia mengatakan pahalanya saya serahkan untuk mayat, maka ini tidak jadi masalah karena dia bersedekah atas nama mayat. Bersedekah sama mayat diperbolehkan. Ya. Saya menyembelih ayam dengan nama Allah, saya bagi-bagikan kepada fakir miskin. Niatnya pahalanya untuk mayat, maka ini ijma sampai. Ya, beda kalau dia menyembelih ayam, kemudian ayamnya taruh di sajen untuk mayat, ini nggak benar, khurafat seperti ini. Karena mayat nggak makan ya, itu buang makanan seperti itu. Tapi kalau dia menyembelih ayam di awal Ramadan untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, niatnya pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, maka ini ijma ulama bahwasanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana mengenai adat yang jika kita mengadakan sesuatu yang diinginkan, kita melakukan acara semacam syukuran, tapi di dalamnya ada doa-doa yang dibaca, yang dilakukan oleh beberapa ustadz. Gimana? Kita syukuran itu kalau kita mendapat kenikmatan, ya misalnya naik pangkat kita syukuran boleh, nggak ada masalah. Kita dapat naik pangkat, kita bersyukur orang makan, alhamdulillah ya. Bosnya semua kita naik pangkat karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak ada masalah ya. Kita mungkin baru punya tempat di rumah, kita panggil orang untuk makan. Syukuran diantaranya dengan puasa bisa, dengan bersedekah bisa, dengan beri makan bisa. Diantaranya beri makan kepada fakir miskin. Kalau di sela-sela itu ada doa, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa insyaallah taala. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Paling saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu wa barakallahu fikum Ustadz atas paparan dan semua jawaban yang diberikan. Semoga menambahkan iman dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para guru besar, senior dan teman sejawat sekalian, mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Saya ingin mengingatkan bahwa kajian pada malam hari ini dapat disimak kembali pada format rekaman di channel YouTube Ukhuwah Pediatrik. Saya Bobi Darmawan dan panitia Ukhuwah Pediatrik mohon diri. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك